semua, selamat datang di channel Kita Tani. Sebelum kita lanjut ke video hari ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mengikuti channel terbaru kami. Di video kali ini saya akan membuat sebuah pakan ternak, khususnya untuk pakan fermentasi itik, bebek, dan ayam dari bonggol pisang. Jadi bisa dilihat sendiri di sini bahan-bahan yang kita perlukan adalah gedebok pisang. Gedebok pisang ini kita ambil, lalu ada parang atau pisau untuk mencacahnya. Lalu di sini ada dedak, bisa kita lihat sendiri dedak. Dan di sini kita menggunakan EM4, efektif mikroorganisme, yang berfungsi nantinya untuk proses fermentasi dari bahan-bahan pakan ini. Selanjutnya di sini ada gula merah yang sudah saya cairkan, kurang lebih 1/4 kg, yang nantinya berfungsi untuk makanan bagi si mikroorganisme ini nanti, agar nanti mikroorganismenya dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya di sini kita lihat ada air 1 liter, kurang lebih 1 liter. Lalu di sini kita akan coba campurkan gula merah. Kita campurkan ke air 1 liter. Lalu takarannya itu untuk 1 liter air diperlukan EM4 sebanyak 1 tutup botol. Hanya 1 tutup botol EM4 saja, jangan lebih. Ya, ini 1 tutup botol, bisa kita tuang. Setelah itu bisa kita aduk-aduk agar merata. Ini fungsinya ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 20-30 menit agar mikroorganismenya nanti dapat tumbuh dan berkembang terlebih dahulu, agar aktif. Jadi nanti ketika kita masukkan ke bahan pakannya, akan cepat dia melakukan fermentasi. Ini kita diamkan selama 20-30 menit. Sembari menunggu 20-30 menit, kita mulai mencacah bonggol gedebok pisangnya. Oke. Jadi di sini gedebok pisang ini kita bagi dua dulu terlebih dahulu agar mudah nantinya. Ini untuk mempermudah kita dalam mencacah ya. Di sini saya menggunakan manual saja karena belum punya mesin pencacahnya. Di sini kita bagi dua lagi. Sobat Tani harus lihat prosedur ini secara menyeluruh agar nantinya dapat berhasil. Ya, seperti ini. Sudah kita bagi dua. Selanjutnya untuk mempermudah lagi, kita pisahkan. Nah, seperti ini. Ini kita bagi lagi. Nah, kecil lagi. Ini kurang lebih. Lalu kita cacah kecil-kecil. Usahakan mencacahnya itu sekecil mungkin agar nanti proses fermentasinya dapat berhasil. Jadi seperti ini, untuk mempermudah saja tadi. Nah, cacahannya yang panjang-panjang tadi bisa seperti ini. Lalu yang bagian ininya yang telah kita kupas tadi luarnya, karena luarnya itu keras, jadi tidak bisa langsung kita cacah, harus kita bagi-bagi seperti tadi. Lalu ini yang sudah begini kita cacah begini saja. Cara mencacahnya untuk supaya mempercepat, karena ini sudah empuk, nggak terlalu keras lagi.
Nah begini, sampai habis aja dulu, nggak apa-apa. Setelah itu ini dimiringkan, cacah begini. Nah kan hasilnya jadi lebih kecil, lebih halus untuk kalian yang menggunakan cara manual. Kalau untuk mudahnya bisa menggunakan mesin pencacah. Bisa kalian cari di online tuh ada mesin pencacah, kalau bagi kalian yang mampu untuk membelinya. Nah ini sudah hasilnya. Setelah ini kita masukkan ke wadah ember ini. Jadi ada sebagian yang sudah saya cacah tadi, sudah saya masukkan. Ini kita masukkan semua ke dalam sini. Oke. Jangan sampai ada sisa karena mubazir. Jadi pakan fermentasi ini sangat hemat, sangat bisa kita buat sendiri di rumah. Dan untuk menanggulangi masalah pakan yang mahal untuk unggas, terutama itik dan ayam. Berdasarkan penelitian yang saya baca, jadi gedebok pisang ini juga bisa digunakan sebagai pakan kambing dan pakan kelinci. Hasilnya juga memuaskan, terutama yang pedaging ya, karena ini fungsinya untuk menggemukkan. Jadi bonggol pisang ini sendiri nutrisinya tidak terlalu banyak. Bagaimana cara kita mensiasati agar nutrisi di bonggol ini bisa tercukupi untuk si itik dan ayam? Jadi salah satu caranya itu dengan cara fermentasi. Fermentasi menggunakan tambahan protein dari dedak dan mikroorganisme lokal itu sendiri yang E4 tadi. Ya, setelah ini jadi halus, kita campurkan dengan dedak. Dedak ini berfungsi sebagai penambah protein bagi si mikroorganismenya untuk merombak, dan protein untuk ternaknya itu sendiri. Jadi penambahan dedak ini harus merata di seluruh bagian gedebok pisangnya. Campurkan aja secukupnya sampai merata, aduk terus sampai merata. Jadi sekali lagi untuk para penonton yang budiman kita tani, untuk mendukung channel ini bisa subscribe, karena ini juga kita pemula, perlu banyak dukungan dari kita tani semua. Kita tambahkan lagi karena ini masih kurang. Aduk terus aduk. Beginilah simple, sangat-sangat simple proses pembuatannya, tidak memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan kita membeli pakan konsentrat. Pakan ini lebih baik karena organik juga. Ini masih belum tercampur rata, perlu banyak.
Nah, jadi nutrisinya itu salah satunya dari sini, dari si dedaknya ini sendiri. Sambil diaduk-aduk biar rata semua, dibalik sampai bawah. Jangan takut kotor, karena kita petani tidak takut kotor. Mungkin satu lagi biar pas takarannya. Dan ini lumayan banyak saya bikin ini. Ya begini, ini sudah tercampur rata. Lalu selanjutnya tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan cairan E4, air dan gula yang telah kita campurkan tadi, dan kita diamkan selama 20-30 menit. Ini sudah kurang lebih 25 menit saya tinggal tadi. Jadi perbandingannya itu air 1 liter, terus E4 nya itu 1 tutup botol E4, lalu gulanya itu 1/4 kilogram. Kita campurkan merata. Ini kita campur dulu. Jadi takarannya itu juga harus perlu diperhatikan ya sobat, karena apabila takarannya lebih itu akan berdampak buruk bagi fermentasinya nanti, karena akan membuat busuk. Ya, ini sudah habis. Saya campurkan dengan larutan fermentasi tadi. Selanjutnya kita masukkan ke ini, namanya ember kaporit, kaleng kaporit kalau orang bilang. Kita masukkan ke dalam sini semuanya. Ember kita letakkan dulu. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita tutup rapat dengan plastik. Fungsi dari tutup rapat ini agar udara tidak ada yang masuk, sehingga proses fermentasinya berjalan dengan lancar. Karena ini kita menggunakan proses anaerob, menggunakan karet juga agar lebih kencang. Ditutup kencang tadi, lihat tidak ada udara yang masuk. Jadi ini proses fermentasi kita diamkan selama kurang lebih 2-3 hari. Jadi nanti yang pasti dari proses fermentasi itu nanti akan ada udara, gas yang akan menggelembung di sini. Lalu tanda-tanda fermentasi yang berhasil itu, yang pertama yang bisa dirasakan itu adalah baunya. Baunya akan beraroma wangi atau bau fermentasi, tidak busuk. Apabila busuk itu berarti tandanya tidak berhasil. Jangan diberikan kepada ternak karena itu nanti akan meracuni ternak. Itu ciri-ciri fermentasi yang berhasil dari aromanya. Terus suhunya itu hangat, suhunya hangat nanti ya, apabila dipegang hangat. Ya udah, sekian dulu video kita pembuatan pakan ternak itik dan ayam fermentasi dari gedebong pisang. Apabila kalian menyukai video ini, klik tombol like dan dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, salah mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.